ke 260 juta penduduk Indonesia. Nama kerajaan Sriwijaya pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bagi yang belum tahu, Sriwijaya adalah salah satu kerajaan Nusantara bercorak Buddha pertama yang ada di Nusantara. Berdasarkan prasasti Kota Kapur, Sriwijaya didirikan pada abad ke-7 oleh Dapunta Hyang Srijayanasa di tepian Sungai Musi. Sriwijaya identik dengan sebutan kerajaan maritim. Kejayaan Sriwijaya berhasil dicapai pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa yang berkuasa pada abad ke-9. Nah, berikut adalah beberapa fakta menarik seputar sejarah Sriwijaya sebagai kerajaan maritim Nusantara. Menguasai jalur perdagangan penting. Sriwijaya berhasil menguasai lintas perdagangan dan pelayaran dari kerajaan-kerajaan barat ke Tiongkok dan sebaliknya. Selain itu, karena pengaruh maritim Sriwijaya yang sangat luas, maka tidaklah heran jika Sriwijaya juga mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Posisi Sriwijaya saat itu benar-benar menguntungkan karena Selat Malaka merupakan salah satu pelabuhan vital yang banyak disinggahi pedagang asing pada saat itu. Sriwijaya segera menerapkan aturan mengenai kapal-kapal dagang asing yang akan atau sedang melakukan kegiatan perdagangan di wilayah kekuasaannya, di mana mereka tidak diperbolehkan menggunakan kapal sendiri, melainkan harus menggunakan kapal milik Sriwijaya. Karena itulah, kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan yang penting. Menerapkan 5 strategi jitu. Kejayaan maritim Sriwijaya tidak semata-mata diraih begitu saja. Ternyata di balik kejayaan yang diraih, para penguasa Sriwijaya menerapkan 5 strategi yang dinilai ampuh menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terkuat pada masanya. Menurut Abdurrahman Hamid dalam buku Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia, 5 strategi tersebut yakni memudarkan pengaruh dan kuasa kerajaan-kerajaan pelabuhan pesisir di Sumatera, Semenanjung Malaya, bahkan Jawa. Jalur pelayaran dan niaga maritim dari dan ke Nusantara, Cina, dan India termasuk Laut Tengah dikontrol oleh Sriwijaya. Kemudian ketiga, melakukan pendekatan dengan daerah vasal dalam hubungan niaga dan politik. Keempat, mengeratkan hubungan dengan Cina karena Cina memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perniagaan. Dan yang terakhir, memperkuat pertahanan wilayah kekuasaannya, terutama di laut dengan mengandalkan kerjasama dengan berbagai pihak. Memiliki pelabuhan kuno bernama Pelabuhan Barus. Pelabuhan kuno yang dimiliki oleh Sriwijaya yaitu Barus. Pelabuhan yang terletak di pantai barat Sumatera ini diperkirakan sudah digunakan sejak abad ke-10 dan telah banyak disinggahi pedagang-pedagang asing, terutama saudagar yang datang dari arah barat seperti India, Persia, dan Timur Tengah. Di pelabuhan ini diperdagangkan barang-barang dari Cina, antara lain keramik dan manik-manik kaca, serta gelas kaca dari Persia dan Irak. Sementara itu, Sriwijaya menjual kapur baru sebagai komoditas utamanya dan biasanya para saudagar Cina menyebut komoditas ini dengan nama nasi. Menjalin hubungan dengan bangsa asing. Berkat strategi-strategi yang diterapkan oleh para penguasa kerajaan, Sriwijaya berhasil mengeratkan hubungan dagang dengan beberapa orang asing, seperti Cina dan India. Seperti yang tercatat dalam sejarah dinasti Tang, yang menyebutkan bahwa Sriwijaya kerap mengirimkan dutanya ke Cina atau Kanton. Selain itu, kantor agen perdagangan yang didirikan di Kanton menyebutkan bahwa orang-orang Sriwijaya adalah salah satu orang yang menempati kantor tersebut. Sriwijaya juga memiliki hubungan hangat dengan kerajaan di India Selatan, Chola. Meskipun tidak sepenuhnya mengenai kepentingan maritim, di mana Chola lebih memfokuskan hubungannya dengan Sriwijaya dalam bidang pengembangan agama Buddha Mahayana. Seperti yang kita ketahui, kala itu Sriwijaya menjadi pusat belajar agama tersebut. Meminta bantuan orang laut. Strategi Sriwijaya mengenai memperkuat pertahanan wilayah kekuasaan terutama di laut. Salah satunya adalah dengan mengandalkan kerjasama dengan orang laut.
Strategi ini bukanlah kebohongan semata. Hal tersebut memang benar adanya, mengingat wilayah kekuasaan Sriwijaya yang sangat luas. Maka dari itu penguasa Sriwijaya memutuskan untuk bekerja sama dengan orang laut. Maksudnya adalah pengembara maupun bajak laut yang mereka anggap sangat andal, kuat, dan juga berpengalaman. Salah satu kawasan yang dijaga oleh para pengembara atau bajak laut yaitu pesisir Kepulauan Riau yang merupakan pintu masuk Selat Malaka. Hasil pajak yang mereka tarik dari kegiatan perdagangan digunakan untuk membayar upeti kepada para pengembara atau bajak laut tersebut. Sangat menarik bukan? Fakta-fakta mengenai Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Fakta mana yang baru kamu ketahui? Itulah tadi beberapa fakta menarik mengenai Kerajaan Sriwijaya yang dikenal juga sebagai kerajaan maritim. Jadi fakta mana saja yang baru kamu ketahui? Luasnya dunia bukan hanya dipadati oleh kota-kota metropolitan yang besar. Ternyata ada juga perkotaan kecil yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kota kecil di tengah pegunungan, perkampungan di tengah gurun, hingga kota yang seluruh penduduknya tinggal dalam satu bangunan besar. Dan berikut deretan beberapa kota terkecil yang ada di dunia. Kota terkecil pertama adalah kota Ittoqqortoormiit di Greenland. Rumah-rumah pelangi menghiasi kota yang kerap disebut sebagai pemukiman terpencil di ujung dunia. Hal ini lantaran desa tersebut berlokasi di pantai timur Greenland dan dikelilingi oleh pegunungan salju serta es laut yang sering dimanfaatkan oleh sekitar 350 penduduk untuk berburu. Untuk menuju pemukiman pelangi ini, seseorang harus mengendarai helikopter atau ikut dengan kapal barang yang datang 2 kali dalam 1 tahun. Pemandangan indah, medan yang menantang, dan suhu minus 25 derajat Celcius tentu akan menjadi sesuatu yang berbeda bagi para pelancong yang berkunjung ke sini. Di bulan Desember sampai Januari, matahari tidak pernah bersinar di kota ini. Namun, Ittoqqortoormiit akan mendapat pencahayaan dari utara kota. Bulan Mei atau musim semi menjadi waktu yang paling menyenangkan untuk berkunjung ke sini. Applecross adalah sebuah wilayah kecil di barat laut Killie of Locals, kawasan Highland, Skotlandia. Kota terpencil ini adalah wilayah berbatu yang hanya dapat diakses melalui jalur khusus bernama Jalur Sapi. Jalur untuk menuju ke sana cukup terbilang ekstrim, dataran tinggi yang banyak tikungan tajam. Bukan hanya menawarkan desa yang estetik, Applecross juga memiliki pemandangan pantai dramatis khas dataran tinggi. Monowi adalah salah satu kota yang berada di Amerika Serikat. Kota ini berjarak sekitar 8 km dari Dakota Selatan dan Nebraska. Kesan sunyi yang menyelimuti kota ini dikarenakan Monowi hanya ditinggali 1 orang penduduk saja pemirsa. Orang tersebut adalah Elsie Eller. Meski tinggal sendirian di kota Monowi, wanita berusia 84 tahun ini mengaku tidak kesepian karena kerap didatangi beberapa wisatawan. Sebagai penduduk satu-satunya di kota ini, Elsie juga bertugas menjalankan pemerintahan. Bahkan, ia mencalonkan sekaligus memilih dirinya sendiri sebagai wali kota. Tidak hanya itu, Elsie juga harus merencanakan program pemerintah di kotanya dan berhak mendapatkan dana dari pemerintah pusat untuk menjalankan kebijakan di Monowi. Yanjin, China, dibangun di tepi Sungai Nancy serta berada di lereng gunung di provinsi Yunnan. Yanjin disebut sebagai kota tersempit di Cina. Kota ini mempunyai penduduk sekitar 450.000 jiwa. Sudut tersempit kota ini ada yang berukuran 30 meter. Sementara sudut terluas tepian kota ini hanya seluas 300 meter. Bahkan, Yanjin hanya mempunyai 1 jalan utama di setiap sisinya. Permukaan di Yanjin dibangun di atas tiang menyerupai panggung untuk melindungi mereka dari banjir. Panjang kota ini hanya 62,5 km dari utara ke selatan dan 46 km dari timur ke barat. Meski dataran terlihat sempit dan sesak, pemukiman ini sudah didiami selama ratusan tahun loh pemirsa. Dengan penduduk lokal di sini pun tidak berniat untuk pindah ke kota lain. City of London adalah sebuah wilayah kecil di London Raya, Inggris. Kota ini merupakan inti sejarah dari kota London. Sebagian warga negara asing biasanya akan bingung jika datang ke ibu kota Inggris. Pasalnya, City of London dan London
bukan merupakan kota yang sama. Tentu sudah terbayang mengenai ibu kota London atau biasa disebut Greater London. Namun berbeda dengan City of London. Nama ini berasal dari pemukiman Romawi yang didirikan kira-kira 2000 tahun yang lalu. Salah satu fungsi utama City of London adalah mewakili kepentingan jasa keuangan Inggris. Kota ini adalah rumah bagi Bank Inggris dan secara teritorial dianggap sebagai jantung keuangan negeri Tiga Singa. Nah, itu dia pemirsa, deretan beberapa kota terkecil di dunia yang menyimpan keindahan yang luar biasa. Pada 2020 lalu, untuk pertama kalinya Korea Selatan mencatat angka kematian lebih tinggi ketimbang angka kelahiran. Hal ini memicu kekhawatiran baru di negara yang tercatat memiliki angka kelahiran terendah di dunia ini. Hanya sekitar 275.800 bayi lahir di Korea Selatan tahun lalu. Sementara, sekitar 307.764 orang dilaporkan meninggal dunia. Angka-angka tersebut mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk menyerukan perubahan mendasar pada kebijakannya. Presiden Moon Jae-in sempat meluncurkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi angka kelahiran yang rendah, termasuk insentif tunai bagi keluarga. Dalam skema kebijakan itu, mulai 2022, tiap anak yang lahir akan mendapatkan uang tunai 2 juta won atau setara dengan 25,6 juta rupiah untuk membantu menutupi biaya kelahiran. Pemerintah juga memberikan insentif bulanan sebesar 300.000 won atau setara 3,9 juta rupiah yang dibagikan sampai bayi berusia 1 tahun. Populasi yang menurun memberikan tekanan yang sangat besar pada suatu negara. Selain tekanan yang meningkat pada pengeluaran, seiring dengan meningkatnya permintaan akan sistem perawatan kesehatan dan sistem pensiun, penurunan populasi kaum muda juga menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang berdampak langsung pada perekonomian. Meski begitu, ada beberapa negara yang tetap bertahan dengan populasinya yang rendah. Mongolia, negara ini hanya dihuni penduduk dengan kepadatan 2 orang per kilometer persegi. Artinya, negara seluas 1,5 juta kilometer persegi ini hanya dihuni 3,2 juta penduduk. Cuaca ekstrim dan perekonomian yang belum berkembang membuat hidup di Mongolia cukup menantang. Bahkan, diperkirakan di Mongolia jumlah ternak bisa lebih banyak daripada jumlah penduduk. Gelar negara tersepi berikutnya didapatkan oleh Greenland. Penduduk di Greenland hanya sekitar 56.186 jiwa. Jadi tak heran jika Greenland dijuluki negara paling sepi di dunia. Di negara ini, banyak wilayah yang tidak dihuni. Pulau yang masuk ke dalam wilayah kerajaan Denmark ini dikelilingi oleh 2,85 juta kilometer kubik es. Islandia memiliki kepadatan penduduk sekitar 3 orang per kilometer persegi. Hal ini disebabkan negara yang terletak di Eropa Utara ini hanya dihuni 300.000 jiwa dengan luas wilayah 100.000 kilometer persegi. Meski memiliki kepadatan penduduk yang rendah, Islandia dikenal menjadi negara kaya dengan tingkat keamanan yang tinggi dan ramah untuk orang asing. Di dasar laut Kepulauan Ryukyu, terbaring reruntuhan struktur tua yang diyakini sebagai piramida kuno. Situs ini sekarang dikenal sebagai Monumen Yonaguni. Situs ini adalah formasi bebatuan raksasa yang ditemukan di dasar laut sekitar Pulau Yonaguni, Jepang. Sekilas memandang, struktur ini tampak seperti piramida berundak bangsa Inka dan Maya. Penasaran kan bagaimana sejarahnya tentang kota kuno Yonaguni? Berikut ini Top Files telah merangkum sejarah Monumen Yonaguni versi Top Files. Pada tahun 1987, seorang penyelam lokal yang menjelajahi lepas pantai Kepulauan Ryukyu di selatan Jepang mendapatkan penemuan mengejutkan. 25 meter di bawah permukaan laut, dia melihat serangkaian anak tangga yang diukir hampir sempurna dengan tepi yang rapi dan lurus. Penemuan penuh nilai sejarah itu kini dikenal dengan sebutan Monumen Yonaguni. Batuan raksasa berukuran 50 meter x 20 meter ini adalah salah satu situs bawah laut paling tidak biasa di dunia. Bahkan ada yang bilang kota ini sebagai Atlantis Jepang. Monumen tersebut berbentuk
piramida persegi panjang dan diyakini telah berusia lebih dari 10.000 tahun. Beberapa orang berpendapat bahwa monumen ini adalah sisa dari peradaban Pasifik yang telah lama hilang. Mungkin dibangun oleh masyarakat Jomon pada masa prasejarah Jepang, yaitu penduduk yang mendiami pulau ini pada awal tahun 12.000 sebelum Masehi. Sumber lain mengatakan, situs tersebut terjadi secara alamiah dan bukan buatan manusia layaknya situs alam dari tempat lain yang ada di dunia. Pendapat ini berdasarkan analisis bentuk dari monumen yang memiliki tepian jelas dan permukaan datar seperti Giant's Causeway di Irlandia Utara. Dalam struktur alami semacam ini, ribuan formasi bebatuan yang unik dan saling terkait ini banyak pendapat mengatakan bebatuan ini terbentuk oleh letusan gunung berapi jutaan tahun lalu. Meskipun berbentuk lorong sempit, pintu masuk Yonaguni melengkung dan membentuk sudut 90 derajat yang tampaknya paralel. Formasi yang tidak biasa ini sebagian besar diyakini alami daripada buatan manusia, terutama karena strukturnya melekat pada masa batuan yang lebih besar. Namun pada tahun 1996, sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Profesor Masaaki Kimura, seorang pakar geologi kelautan dari Universitas Ryukyu, Jepang, memutuskan untuk mulai melakukan survei terhadap struktur bawah air yang ditemukan oleh ilmuwan sebelumnya, yaitu Aratake. Meski pada mulanya banyak peneliti yang beranggapan bahwa struktur tersebut hanyalah merupakan fenomena geologi alami. Namun, dari hasil survei yang dilakukan oleh Profesor Kimura justru berkesimpulan dan meyakini bahwa struktur monumen batu bawah air Yonaguni itu adalah hasil buatan manusia, sekaligus juga merupakan bukti peninggalan adanya sebuah peradaban maju tak dikenal di zaman prasejarah yang kemungkinan berpusat di daratan utama Asia. Kimura sendiri kemudian dikenal sebagai pembela paling gigih pandangan yang menyatakan bahwa struktur monumen bawah air Yonaguni adalah struktur artifisial atau buatan dari manusia. Pemirsa, itulah sejarah tentang monumen kota Yonaguni di Jepang yang telah berhasil Tofels rangkum untuk Anda. Bila kamu sering menikmati makanan di restoran cepat saji, mungkin sudah tidak asing lagi dengan menu andalan seperti French fries hingga pasta. Namun pernahkah kamu terpikir kalau ternyata ragam makanan terkenal itu punya sejarah menarik di balik namanya yang sudah mendunia? Berikut beberapa fakta menarik mengenai asal-usul nama makanan yang populer di dunia. Meski banyak orang beranggapan jika kentang goreng atau French fries berasal dari Amerika dan Perancis, nyatanya kedua negara tersebut bukanlah asal mula dari kudapan gurih ini. Menurut National Geographic, makanan tersebut merupakan hidangan asli dari Belgia. Menu ini dipopulerkan oleh para nelayan, di mana mereka kerap menggoreng kentang bila persediaan ikan sudah habis. Lalu berlanjut pada masa Perang Dunia Pertama, tentara Amerika saat itu bertemu dengan pasukan Belgia yang fasih berbahasa Prancis. Mereka kemudian memperkenalkan kentang goreng ke tentara Amerika. Karena kerap berbahasa Prancis, tentara Amerika pun berasumsi kalau French fries adalah makanan khas asal Prancis. Berdasarkan cerita ini, belakangan masyarakat Belgia sampai rela loh mengurus petisi ke UNESCO untuk mengesahkan French fries berasal dari Belgia. Asal-usul makanan selanjutnya yaitu kudapan lezat dari Meksiko, nachos. Makanan ini hadir karena kreativitas pemilik restoran di kota Piedras Negras yang dekat dengan pangkalan militer Amerika Serikat. Awalnya, restoran tersebut kedatangan sekelompok istri militer Amerika yang sedang kesulitan mencari tempat makan, dan hanya ada satu restoran daerah tersebut yang juga sudah bersiap untuk tutup. Ignacio Nacho Anaya, sang pemilik restoran pun merasa iba gerombolan istri militer Amerika tersebut. Ia lantas membuat hidangan dari aneka bahan yang dimiliki di dapurnya. Ketika sepiring nachos disajikan, rupanya para pelanggan Amerika tersebut sangat menikmati makanan buatan Nacho. Akhirnya, nama nachos pun masuk sebagai menu utama di restoran tersebut, hingga akhirnya mendunia.
Tentu, kita semua sudah familiar ya dengan makanan yang satu ini. Namun, tahukah kamu bahwa awalnya donat tidaklah memiliki lubang di tengahnya? Makanan yang pertama kali dibuat di Belanda pada pertengahan abad ke-19 ini dijuluki sebagai oil cake atau kue minyak. Dulu, donat hanyalah berupa adonan kue yang digoreng hingga berwarna kecoklatan. Namun karena bagian tengah kue lebih lama matang, maka para pembuat dan penikmat kue minyak ini memutuskan untuk membuat kosong tengah kue tersebut. Nama donat sendiri didapatkan dari bentuk kue ini yang berupa simpul, atau dalam bahasa Inggris disebut donuts. Namun, beberapa pendapat juga mengatakan bahwa kata donat berasal dari isiannya yang berupa kacang atau nut. Berkemah tentu menjadi aktivitas yang menyenangkan, apalagi untuk Anda yang tinggal di daerah perkotaan, pasti merasa jenuh dengan hiruk-pikuk dan kemacetan kota. Berkemah bisa jadi pilihan seru dalam mengisi liburan bersama keluarga, teman, kolega, maupun komunitas, dengan alam sebagai tempat untuk melakukan ekspresinya. Berkemah sambil melakukan hal-hal baru akan banyak memberikan pengalaman berharga loh. Nah, ternyata ada loh tenda yang aneh dan juga keren dengan teknologi canggih. Bahkan ada yang fasilitasnya lebih mewah dari hotel. Penasaran kan? Tenda berbentuk donat. Pernahkah Anda melihat suatu tenda berbentuk donat? Ya, tenda ini berbentuk mirip seperti donat karena berbentuk lingkaran dengan lubang di tengahnya. Walaupun tidak sama persis dengan bentuk donat, karena ada tempat untuk pintu masuk dan keluar yang menyerupai huruf C. Namun, tenda donat ini memang terinspirasi dari donat loh pemirsa. Model tenda donat ini dirancang oleh Sung Ha Lim, Hyun Muk Lim, dan juga Han Kim. Tenda donat ini dapat diubah menjadi 4 bentuk yang berbeda. Selain dapat dibentuk dengan model donat, tenda ini juga dapat diluruskan hingga membentuk huruf I yang dapat menampung 2 hingga 4 orang. Bentuk tenda dengan model seperti ini dapat memberikan kemudahan serta memberikan rasa kebersamaan. Anda juga dapat merubah bentuknya menjadi huruf S. Ada 3 ruangan dalam tenda donat ini, yaitu 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Di setiap ruangannya juga terdapat jendela sebagai ventilasi udara. Tenda ini mudah dirangkai dan dibawa loh. Jadi Anda tentu tidak akan kesulitan untuk berkemah dengan menggunakan tenda donat ini. Bagaimana? Anda tertarik? Tenda Opera Trailer. Trailer berkemah indah yang terinspirasi dalam bentuk desain Sydney Opera House. Tenda ini sangat cocok untuk kamu yang ingin berkemah dengan menikmati pemandangan langit malam karena ada fitur atap yang dapat dilipat. Juga terdapat 2 tempat tidur, toilet keramik, kulkas top loading, pencahayaan LED, dan dapur yang lengkap dengan air panas. Wow, fasilitasnya seperti di hotel saja ya. Nah, walaupun memiliki fasilitas yang mewah, namun ternyata trailer ini sangat simpel digunakan sebagai pemasangan tenda yang tidak terlalu rumit. Dan juga kemudahan untuk melipatnya ke bentuk awal. Menarik bukan? Tenda Lotus Belle. Tenda Lotus Belle ini beda dari yang lainnya. Berkemah di tenda ini seolah membuat kamu menjadi seperti putri di padang pasir yang memiliki kamar khusus di dalam tenda. Tenda Lotus Belle ini sangat luas dan juga nyaman. Selain itu, aksesoris dan fasilitas yang ada di dalamnya sangat stylish dan glamor dengan jendela yang dapat dibuka dan ditutup dengan mudah. Beberapa fasilitas yang menambah keindahan tenda Lotus Belle ini ialah kasur dengan ukuran king bed size, karpet bulu yang indah dan nyaman, juga kursi rotan yang besar dan estetik. Jika masuk dan berkemah di tenda ini, dijamin rasanya tidak kalah dengan menginap di hotel. Tenda VW Camper Van. Sesuai dengan namanya, tenda ini merupakan gabungan antara tenda dan juga mobil VW Camper Van. Perpaduan keduanya akan memberikan sensasi yang berbeda saat Anda berkemah. Untuk camping dengan menggunakan tenda VW Camper Van ini, maka kamu harus mempunyai mobil VW Camper Van terlebih dahulu. Mobil jenis ini memang tidak lekang oleh waktu.
Mobil ini menawarkan ruang yang cukup lebar sehingga interior bagian dalamnya dapat kamu desain sesuai dengan selera. Tenda bubble. Jika biasanya bubble digunakan anak-anak sebagai salah satu permainan yang seru, namun ternyata ada juga loh tenda yang berbentuk bubble. Model tenda ini memang transparan dan terlihat dari luar. Namun pada malam hari, kamu dapat melihat keindahan langit malam bertabur bintang dari dalam tenda. Tenang saja, walaupun sepertinya dalam tenda bubble ini tidak ada privacy, namun sebenarnya di sekeliling tenda ada penutup seperti gorden yang mengelilingi tenda kok. Jadi, kapan lagi menikmati sensasi berkemah dengan melihat alam terbuka dengan jelas? Sudah banyak tempat-tempat wisata yang menyediakan fasilitas tenda bubble ini loh pemirsa. Nah, itulah tadi beberapa tenda aneh dan keren yang sudah dirangkum oleh Top Files. Semoga dapat menginspirasi pemirsa semua ya. Adakah dari pemirsa yang menyukai roti? Makanan tertua di dunia ini menjadi makanan wajib di berbagai negara dan memiliki banyak sekali varian rasa. Nah, setiap kita membeli roti, apalagi roti tawar, pasti identik dengan tag penjepit roti yang berwarna-warni. Namun sebenarnya, apa sih arti dari warna-warni penjepit roti tersebut? Nah, Top Files akan merangkum informasi arti warna tag roti untuk Anda. Sedikit orang yang menyadari sebenarnya penjepit roti dalam bentuk penjepit atau label pada roti itu punya arti. Jadi, penjepit atau label itu tak serta-merta hanya menjadi penjepit bungkus roti saja. Setiap penjepit atau label roti ada warnanya. Nah, warna itulah yang digunakan jadi penanda tentang kapan roti itu dibuat. Pertama, penjepit kemasan warna biru. Jika kamu menemukan penjepit kemasan roti tawar yang berwarna biru, artinya roti tersebut dibuat pada hari Senin. Jadi untuk kamu yang ingin membeli roti tawar di hari Senin, maka sebaiknya pilih penjepit kemasan rotinya berwarna biru. Penjepit kemasan berwarna hijau. Tak sedikit juga kemasan roti tawar dengan penjepit berwarna hijau. Artinya roti tersebut dibuat pada hari Selasa atau Rabu. Jadi, untuk kamu yang ingin membeli roti tawar dari Selasa atau Rabu, lebih baik pilih warna hijau ya. Selanjutnya, penjepit kemasan berwarna merah. Nah, kalau kamu ingin membeli roti yang masih segar pada hari Kamis, kamu bisa memilih roti tawar dengan penjepit kemasan berwarna merah pemirsa. Keempat, penjepit kemasan berwarna putih. Penjepit kemasan roti tawar ini juga ada loh yang berwarna putih, menandakan roti tersebut diproduksi pada hari Jumat. Namun, tentu saja setiap negara memiliki penggunaan penjepit warna yang berbeda-beda. Penggunaan warna pada penjepit roti sengaja dilakukan agar roti tak dipajang terlalu lama dan bisa segera diganti dengan yang baru. Dengan informasi ini, Anda bisa memilih roti dengan menyesuaikan hari pembuatan roti. Jika ingin roti bisa bertahan lama, pilihlah roti yang diproduksi di hari yang sama Anda membeli ya pemirsa. Nah, itu tadi deretan informasi makna penjepit roti.